Oke, selamat ketemu lagi bersama saya Saptarius, wartawan utama dari breadjournalsumbar.com. Sekarang kita bertemu dengan Bapak Kajari Sijunjung, Bapak Adi. Kebetulan kami berada di mobil dinas beliau BA4K. Selamat pagi Pak Kajari. Selamat pagi Pak Saptarius. Bagaimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Pak Saptarius? Alhamdulillah sama-sama sehat Pak. Saya dengar kemarin hari jadi adik saya. Iya, betul. Ya. Gimana? Meriah ya? Ya, alhamdulillah dengan sederhana itu dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan HUT IAD, Ikatan Adiaksa Dharma Kari ke-23 tahun 2023 dengan tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Itu tema HBA kita. Itu gimana itu Pak? Ya, kita dalam hal ini sesuai dengan tema itu kita harus tegas, mulai kita bukan hanya tegas ke bawah tetapi kita juga tegas ke atas, dan kita juga humanis. Nah, humanis ini adalah bagaimana kita, kalau kita itu kan tidak bisa kita untuk di masyarakat kita harus humanis, kita tidak boleh kita masalah yang lain kan gitu loh. Tetapi kita harus bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita juga melakukan penegakan hukum itu yang profesional dan berintegritas. Itu perintah pimpinan gitu. Ini menarik kali tentang Ya. pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dalam bentuk pelayanannya gimana? Ya, berbentuk pelayanan kepada masyarakat. Di situ kita juga ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Di situ juga kita melakukan juga dengan intelijen, penerangan hukum. Kita juga sudah ditambah lagi kalau kita itu sekarang apabila ada masyarakat yang meminta pelayanan hukum kepada kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Sijunjung ini, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terutama kita di sini di Sumatera Barat ini kan berbeda dengan provinsi lain kan gitu. Termasuk ya kita masalah pelayanan kepada masyarakat kalau ada antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Nah, kami di sini adalah jalan tengah. Bagaimana kita untuk bisa mencari jalan tengah win-win solution itu. Seperti contohnya kita tanah yang dipermasalahkan UNP, ya kan itu. Kami sejak tahun 84 itu terus dengan masyarakat kaum Caniago Buki. Di situ kami dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, dengan BPN dan segala macam, dengan pihak UNP. Tapi alhamdulillah setelah kami datang bulan September 2022 sampai saat ini dan sudah 30-an tahun, alhamdulillah UNP yang sudah diberikan haknya oleh pemerintah daerah Sijunjung 2,9 hektar, alhamdulillah sekarang sudah bisa pembangunan dan lagi menjadi ikonnya Sijunjung itu UNP. Sehingga kepada yang punya pemilik tanah ini, dunia pendidikan harus harus baik di sini. Ini ikonnya Sijunjung. Oleh karena itu alhamdulillah juga pihak dari kaum Caniago Buki dengan legowo dan memberikan kesempatan dunia pendidikan, UNP cabangnya ada di Sijunjung itu sudah selesai. Dan itu sudah 30 tahun. Alhamdulillah dengan kedatangan kami selesai begitu kan itu. Itu menjadi apresiasi sebenarnya kan gitu loh. Ini jarang langka juga kan gitu ya. Tetapi kan yang lain-lain kita mari kita untuk bisa kondusif di lapangan antara masyarakat, pemerintah daerah kan gitu. Kami welcome ya, itu dari sisi pelayanan hukum. Nah, termasuk juga pelayanan hukum itu sekarang kejaksaan itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di kejaksaan ini ada restoratif justice kan gitu. Restoratif justice ini itu penghentian penuntutan kan itu. Penghentian penuntutan supaya ini dengan alasan
alasan-alasan ini tidak semua yang perkara ini sampai ke pengadilan dan dilakukan penahanan di lapas atau di rutan. Karena apa? Ini kan over kapasitas. Sehingga di situ kejaksaan itu sudah seluruh Indonesia berlomba-lomba bagaimana kita memberikan yang terbaik dan memberikan penghentian penuntutan restoratif justice ini kepada masyarakat. Itu ada ketentuannya, kan gitu. Ketentuan. Contohnya apa itu? Contohnya misalkan begini, penganiayaan 351. Daripada kita di sidang, ditahan dan segala macam. Kalau kita korban sudah memaafkan, tersangka juga sudah meminta maaf dan tidak biaya korban kalau ada yang luka itu diobatin. Kalau gitu kesepakatan damai dan kedua belah pihak dan disetujui oleh wali nagari, diketahui oleh kerapatan adat nagari, kami dihentikan dan disetujui oleh Pak Jampidum melalui Kejati Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat, alhamdulillah ternyata dalam kemarin ada 2 perkara yang sudah di restoratif justice dan perkara pidum, dan 4 tersangka narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sijunjung. Diapresiasi sekali kemarin oleh pimpinan di Kejaksaan Agung. Gitu. Okay. Ya. Selama Bapak menjabat jadi Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, apa saja yang tentang penegakan hukum yang telah dilakukan dalam kasus apa saja? Selama saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, salah satunya itu ada yang kemarin yang dari Januari sampai dengan Juli 2023 itu ada penanganan perkara yang pengelolaan dana desa itu di Nagari Siloke. Kebetulan sudah penyidikan dan lagi sudah menetapkan 3 tersangka. Ini dalam proses pemberkasan sekarang. Nanti sebentar lagi akan di P21 dan akan dilimpah ke pengadilan. Itu ada 3 tersangka yang sudah kemarin yang sudah di press release pada saat Hari Bakti Adiaksa, yaitu mantan wali nagari, sekretaris, sama bendahara. Yang kedua itu masalah penanganan UPTD alat berat di Dinas PU. Nah, di PU Kabupaten Sijunjung itu mantan kepala UPTD-nya itu sekitar 300-an juta. Tapi kalau kerugian daripada yang Siloke itu sesuai dengan inspektorat itu kurang lebih di atas 600-an juta. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah yang sudah dikembalikan di atas 50-an juta atau 100, kan itu. Jadi itu yang disampaikan. Tetapi ada juga yang dari Kejati, ya, yang dari Kejati itu masalah pembangunan rusunawa yang ada di Muaro, kan itu. Kebetulan itu kemarin sudah tuntutan di pengadilan negeri Tipikor Padang. Kemarin sudah dilakukan penuntutan, ada 4 tersangka. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan penuntutan di Tipikor Padang, gitu loh. Ada kabar yang menarik. Ya, gimana? Saya dengar banyak isu-isu yang mencuat tentang sosok Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung terkesan ditakuti gitu, bagaikan hantu. Gimana itu sampai ini? Sebenarnya kan saya dalam hal ini tidak boleh kita juga ditakuti. Sekarang kejaksaan sudah berubah. Kan namanya tema kemarin HBA ini penegakan hukum yang tegas dan humanis. Jadi selain tegas ya kita humanis. Tidak boleh kita dulu memang kita bagaimana dengan sakralnya kejaksaan masuk. Istilahnya bagaimana kita masyarakat masuk ke kejaksaan. Termasuk ya pimpinan kita. Alhamdulillah mungkin reputasi saya sebelumnya saya juga pernah menjadi salah satu ketua tim Satgas Tipikor tahun 2012 sampai dengan 2015 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Pitsus. Itu alhamdulillah salah satu ketua tim lead pada saat itu. Dan ada beberapa yang
ditangani oleh kami, termasuk ya juga Kemenpora, ada kasus di Kemenpora, di Kementerian Pertanian, terus juga Sanghyang Sri, terus juga Bansos Wakil Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon. Nah itu sehingga mungkin masyarakat Kabupaten Sijunjung mungkin melihat track record saya, termasuk ya di Bengkulu kan gitu, di Bengkulu, terus di di Selayar sebelum di Sijunjung ini, sehingga kalau melihat track record mungkin wah ini Kejari Sijunjung ini sudah paham betul tentang masalah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kami juga punya hati nurani dan punya keadilan sampai sejauh mana sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di pemerintah daerah Sijunjung. Kita bukan dalam arti kita untuk menjudge bahwa Sijunjung itu ada banyak korupsinya, tetapi itu mari kita untuk melakukan suatu pencegahan. Nah, ini makanya kita seperti di pengelolaan dana desa. Kita instruksi Pak Jaksa Agung sudah tegas di situ bahwa pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel, dan bagaimana apakah itu mensreanya itu betul-betul tidak mengetahui. Nah, itu wali nagarinya, pemerintahannya di lapangan. Tetapi kalau kita melakukan suatu sosialisasi, pengawalan, tetapi masih ada yang fiktif kan itu. Tetapi itu berarti disengaja. Mensrea ini harus diutamakan bagaimana, kecuali kalau kesalahan administrasi. Oh, ternyata ini kami tidak mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan ini. Nah, kalau sudah dikawal ini masih saja ada kesalahan, ada fiktif, ada markup. Nah, itu baru kita lakukan juga suatu tindakan. Bukan untuk melakukan suatu sama-sama ya sudah kalau begitu. Walaupun salah tidak ditindak, tapi tindak juga kalau memang mensreanya betul-betul dia kesalahan yang tadi yang fiktif itu. Itu mungkin Pak Sabta. Jadi saya dengarkan sampai-sampai ada di antara mereka yang tidak mau sebagai pengawas proyek atau PPK atau segala macamnya kan, karena itu tadi takut gitu mendengar nama kepala kejaksaan gitu, ngeri-ngeri sedap juga mereka kan, bagaikan hantu yang ditakuti gitu. Karena apa? Karena kami kan bukan junior ya. Kami sudah 25 tahun sebagai jaksa, sampai mengetahui mengenai masalah struktur jalan, struktur bangunan kan gitu loh. Kami walaupun kami sebagai sarjana hukum, tetapi semua jaksa harus mengetahui tentang bagaimana ini pengelolaan ya, tetap pengadaan barang dan jasa kan gitu. Termasuk ya itu tadi, kalau itu PPTK, PPK, pengguna anggaran, kalau betul-betul itu tupoksinya, tugas dan fungsinya dia dijalankan, tidak usah takut kan gitu loh. Tetapi kalau kita melakukan suatu kesalahan yang fatal, itu resiko ya selaku tugas dan fungsi kan gitu. Kebetulan sekarang dalam tahun 2023 ini kami sesuai dengan arahan pimpinan dan ada proyek-proyek strategis daerah yang diminta oleh Pak Bupati kepada Kejaksaan, ada pendampingan. Makanya kami diedukasi di situ, memberikan pemahaman kan itu, supaya ini proyek ini berjalan dengan baik kan itu loh. Nah, itulah yang kami tahu bagaimana menurut Perpres 12 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia harus tahu juga bagaimana terhadap Perkap LKPP 12 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, pelaksanaannya itu dia harus paham kan itu. PPTK dan PPK kalau itu sesuai dengan tugas dan fungsi, insya Allah tidak akan berjalan dengan baik. Nah, makanya kami sering memberikan edukasi dan sosialisasi. Nah, itu Pak Sabta. Kami kolaborasi
dan dengan pemerintah daerah supaya kita si Junjung itu akan lebih baik ke depan. Kami mendukung sekali program-program yang dilakukan oleh Pak Bupati. Tetapi mari kita untuk bisa bekerja sama dalam hal penanganan yang lain-lain. Ya, mungkin begitu, Pak Sabta. Mungkin ada lebih rinci, mungkin Bapak jelaskan gimana supaya para pemegang pengguna anggaran ini supaya nggak takut untuk menjalankan tugasnya gini. Saya minta kepada pengguna anggaran, PPK, PPTK, laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik itu mengenai kalau di dalam pengadaan barang jasa kita kasih silahkan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Perpres 12/2021. Terus Perkap LKPP 12/2021, termasuk ketentuan-ketentuan lain dengan peraturan menteri dalam negeri. Itu kalau itu dijalankan dengan baik, insya Allah tidak ada yang dilakukan suatu tindakan kan itu loh. Tetapi di sini saya menyarankan kepada pengguna anggaran, termasuk PPK, termasuk DPPKAD kan itu, sebelum kita melakukan realisasi anggaran, terus khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa, akhir daripada pekerjaan harus dilakukan audit oleh Inspektorat selaku APIP sebelum pembayaran, sehingga di situ tugas PPK, ternyata PPK sudah memberikan tugas yang baik kan itu loh. Sehingga nanti kalau ada kekurangan volume dan kalau kita di BPK itu ini ternyata kelebihan bayar, berarti ada kekurangan volume. Ternyata di situ sebelum ada realisasi anggaran harus diaudit dulu. Inilah saran JPN, Jaksa Pengacara Negara, kan itu. Ini endingnya di situ. Sehingga dia tidak akan berimbas kepada kesalahan kesengajaan. Itu. Makanya kami di situ. Jadi aktif kejaksaan gitu, mendorong supaya ini dalam realisasi anggaran, khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa, itu harus diaudit dulu oleh Inspektorat selaku APIP sebelum dilakukan audit oleh BPK setiap tahunnya. Itu. Tapi alhamdulillah ya dilaksanakan oleh pengguna anggaran kan itu. Apabila ada terjadi ini segera namanya manusia kan tidak sempurna. Kecuali kalau manusia itu sempurna sekali. Sifatnya Nabi dan yang lainnya itu kan ada kesalahan, tapi jangan kesalahan itu diulang-ulang dengan sengaja ya untuk kepentingan pribadi dia kan itu. Jadi itu yang kami harapkan di situ gitu. Mungkin gitu Pak. Oke. Demikian saudara, kita simak penjelasan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Junjung. Yang selama ini ada yang merasa takut terhadap kejaksaan, dan itu jawabannya tak usah takut asal kita di jalan yang benar dan lurus sesuai aturan yang berlaku. Sampai ketemu. Oke.